selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam rangka menjamin kenyamanan dan keselamatan para delegasi yang akan hadir, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap panitia dan pihak terkait penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44 dapat mempersiapkan seluruh peralatan pendukung persidangan. Panitia penyelenggara Sidang Umum AIPA ke-44 berkomitmen untuk mempersiapkan seluruh aspek teknis dan kebutuhan para delegasi undangan demi mensukseskan dan menjaga nama baik Indonesia dalam penyelenggaraan acara tersebut. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, seiring dengan keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN dan khususnya DPR RI yang menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, panitia dan pihak terkait harus mempersiapkan seluruh peralatan pendukung persidangan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para delegasi yang akan hadir. Lebih banyak aspek teknisnya. Kalau aspek persidangannya saya kira semua sudah ada SOP-nya, sudah ada panduannya, tapi aspek teknisnya nih memang menjadi tanggung jawab DPR, dalam hal ini Sekretariat Jenderal, dukungan-dukungan sehingga semua persidangan itu nanti bisa sesuai dengan harapan semua peserta ya. Misalnya SIS gitu ya, alat buat interpreter gitu ya, semacam itu. Kemudian juga sound systemnya itu juga harus baik karena itu forum internasional, artikulasi di ruang sidang itu menjadi penting gitu ya. Seluruh kedutaan dari negara-negara peserta telah berkoordinasi dengan panitia untuk memperlancar proses handling para delegasi sejak kedatangan hingga selesainya acara. Sidang Umum AIPA ke-44 nanti akan dihadiri 433 delegasi dari 20 negara baik ASEAN maupun negara peninjau. Ferdian dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Tim kuasa hukum DPR RI berharap batasan minimal usia berguna sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu yang dianggap sudah memiliki kapasitas baik dari segi intelektualitas, spiritualitas, serta emosi. Pembatasan minimal usia capres dan cawapres dinilai penting agar orang yang akan menduduki jabatan tersebut bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak kepada masyarakat dan negara. Meski demikian, adanya bonus demografi dan kesempatan anak muda menduduki jabatan tinggi di sebuah negara harus menjadi pertimbangan juga agar batas usia capres dan cawapres tidak terlalu tua. Tim kuasa DPR RI memberikan keterangannya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno perihal pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya terkait batas usia capres dan cawapres. Perwakilan tim kuasa DPR RI Habibur Rahman menjelaskan, batas minimal usia berguna sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu, dianggap sudah memiliki kapasitas baik dari segi intelektualitas, spiritualitas, dan emosi. Namun demikian kami menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan terkait perkara ini, permohonan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Jadi secara prinsip ya memang di soal usia itu sulit kalau dipatok terlalu tinggi ya, ke 40 tahun. Padahal kita punya bonus demografi. Kita ini justru semakin lama trennya pemimpin semakin muda. Coba cek ya, orang-orang terkaya di dunia, ya pemimpin-pemimpin besar di dunia itu kebanyakan orang-orang yang lebih muda. Berbagai negara di dunia juga telah mengatur syarat usia minimal pencalonan capres-cawapres yang memberikan syarat minimal 35 tahun, di antaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Portugal. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, kunjungan delegasi Majelis Nasional Vietnam akan membahas mengenai perpanjangan draft MOU antara Indonesia dengan Vietnam dalam berbagai bidang, termasuk mengenai investasi dan industri. Sekretaris Jenderal DPR RI menerima Duta Besar Indonesia untuk Vietnam membahas beberapa poin,
Salah satunya menyambut persiapan Indonesia menyambut kedatangan Ketua Majelis Nasional Vietnam Yang Mulia Vung Dinh Hue yang direncanakan pada 4-6 Agustus mendatang. Indra Iskandar menjelaskan delegasi Majelis Nasional Vietnam akan membahas perpanjangan draft MOU antara Indonesia dengan Vietnam dalam berbagai bidang yang dinilai telah usang sehingga perlu diperbarui sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kedua negara saat ini. Dubes Vietnam tentu menyampaikan poin-poin apa saja yang mungkin nanti perlu menjadi catatan kami, baik dalam hal menyangkut aspek teknisnya maupun juga nanti menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kedewanan gitu ya. Misalnya salah satunya adalah poin tentang MOU DPR dengan Majelis Nasional Vietnam gitu ya. Jadi semua tadi kita pastikan benar-benar sudah sesuai dengan rencana. Ketua Majelis Nasional Vietnam direncanakan akan datang dengan 100 orang delegasi yang terdiri dari anggota parlemen dan para pelaku bisnis dari Vietnam, yang juga akan bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk membahas investasi dan industri, termasuk ekspor-impor antar Indonesia dengan Vietnam. Andini dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Tim gabungan Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal ke negara Kamboja. Diketahui sudah ada 122 warga negara Indonesia yang sudah melakukan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Priok Meli. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Polisi menyebutkan sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal jaringan Kamboja yang menampung para korban di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sudah berjalan sejak tahun 2019.
Kasus kejahatan TPPO dalam bentuk penjualan ginjal ini semakin mengokohkan bahwa kejahatan transnasional makin banyak dan variatif modusnya. Menanggapi hal tersebut, DPR RI mendorong Polri untuk meningkatkan kerjasama internasional agar lebih leluasa menangani kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana. Kedua, tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu di bawah kendali pemerintah Kamboja. Terjadi ya di situ sakit Pre-Ket Mealea. 17 korbannya nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah. Dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi, bahkan kami komunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja. Alhamdulillah kasus ini bisa terungkap. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan luar negeri kembali terungkap. Kali ini modusnya jual beli organ ginjal. Tidak tanggung-tanggung, korbannya mencapai 122 orang. Kepolisian telah menetapkan 12 tersangka. 9 diantaranya bertugas merekrut, menampung, dan mengurus perjalanan korban ke Kamboja untuk transplantasi ginjal. Sementara 1 orang tersangka lainnya merupakan sindikat Kamboja. Diduga, oknum kepolisian dan imigrasi terlibat untuk memuluskan praktik ilegal ini. Oknum polisi berinisial Aibda M disebut mendapatkan upeti hingga 3,5 juta rupiah per kepala dan suap 612 juta rupiah untuk menghalangi penyelidikan. Sindikat yang bermarkas di Kabupaten Bekasi ini bekerja dengan mengiming-imingi korban sejumlah uang. 1 organ ginjal dihargai 200 juta rupiah dengan pembagian 135 juta untuk korban dan 65 juta sisanya untuk pelaku. Tak bisa dipungkiri, tingginya kemiskinan dan rendahnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor praktik ini. Pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan permasalahan ini ke akarnya. Sindikat harus disikat, masyarakat harus sejahtera dan berdaya. Ini peristiwa yang sungguh mengerikan dan patut menjadi perhatian yang cepat ya, dan langkah-langkah yang tepat. Saya minta Pak Kapolri dan juga jajaran Kapolri untuk segera mengambil langkah cepat sekaligus men-follow up agar sindikasi ini tidak sistemik ya, menjadi penanganan yang mengakibatkan tidak muncul lagi di hari-hari yang akan datang. Tentu saja akar masalahnya harus dituntaskan. Kalau ada aparat yang terlibat, pihak-pihak yang menjadi backing dari pelaksanaan sindikasi ini, terutama sindikasi yang sangat mengerikan ginjal ini, harus segera dituntaskan, diatasi sampai ke akarnya. Bertahun-tahun praktik ini berjalan mulus. Sindikat merekrut para calon korban melalui media sosial. Setelah berhasil, oknum imigrasi telah siap memuluskan pengurusan administrasi. Sesampainya di Kamboja, para korban akan dijemput dan didampingi untuk melakukan transplantasi di Rumah Sakit Pre-Ket Mealea yang dikelola pemerintah Kamboja. Sementara itu, Aibda M bertugas mengamankan sindikat. Dari praktik ilegal ini, pelaku dapat meraup omset hingga 24 miliar rupiah. Keterlibatan anggota Polri dalam memuluskan sindikat tentu mencoreng institusi kepolisian. Dengan begitu, Polri harus bergegas melanjutkan penyidikan dan menumpas sindikat, baik di eksternal maupun di internal Polri. Untuk jajaran kepolisian yang sedang melakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan, ya dipersamakan semua. Mau dia anggota Polri, dia mau sipil dan sebagainya. Ini karena sudah menyangkut suatu
kasus yang sangat terus terang saja menyedihkan gitu ya, bahwa kemiskinan atau orang yang tidak memiliki kemampuan dimanfaatkan untuk bisa salah satu organ tubuhnya dijual karena kesulitan tersebut. Saya tidak bisa terus terang hanya memberi komen gitu ya, tapi dalam arti bahwa saya sangat sedih sekali dengan berita tersebut. Dan ditambah lagi kalau memang ada anggota Polri yang masuk dalam sindikat tersebut, Bapak Kapolri dengan presisinya tidak usah ragu-ragu untuk melakukan tindakan terhadap anggota Polri siapapun juga yang melakukan kesalahan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mengajukan permintaan kepada kepolisian untuk menghilangkan batas waktu berlaku surat izin mengemudi. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Wacana pemberlakuan SIM seumur hidup sempat mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Korps Lalu Lintas Mabes Polri baru-baru ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai wacana pemberlakuan SIM seumur hidup harus disertai evaluasi dengan melihat catatan perlanggaran pengendara. Arsul juga mendorong proses perpanjangan SIM tidak membuka peluang terjadinya korupsi dalam bentuk pungutan liar. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, beberapa waktu terakhir ini pembahasan terkait dengan SIM seumur hidup menjadi perbincangan publik. Hal tersebut diakibatkan dengan adanya statement anggota Komisi 3 DPR RI di dalam ruang rapat sidang, di mana menyampaikan statement terkait dengan perpanjangan masa SIM menjadi seumur hidup. Lalu seperti apa tanggapan dari Komisi 3 DPR RI? Saya akan menanyakannya langsung kepada salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arsul Sani dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 10. Baik Pak Arsul, Pak, terkait dengan perpanjangan SIM ini menjadi seumur hidup, kira-kira seberapa urgensinya Pak?
Ya, soal keinginan agar SIM ini berlaku seumur hidup kan memang dilantarkan oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI pada saat rapat kerja pengawasan dengan Kakor Lantas Polri ya. Nah, tentu karena di DPR ini ada 9 fraksi, ada 53 orang anggota Komisi 3, pendapatnya bisa berbeda-beda dan juga ada variasinya tentu kalau berbeda. Saya termasuk anggota yang kalaupun misalnya mau diintroduksi ya soal SIM seumur hidup itu harus dengan syarat-syarat tertentu yang ketat ya. Tidak bisa kemudian katakanlah diberikan begitu saja orang memohon SIM kemudian langsung dapat SIM itu seumur hidup ya. Nah, apa syarat-syarat itu? Kalau menurut hemat saya pertama kali orang mendapatkan SIM itu 5 tahun dulu ya. Nanti setelah 5 tahun dievaluasi ya. Apa catatan-catatan pelanggaran lalu lintasnya ada atau tidak ya, mulai dari katakanlah tidak tertib di jalan, kemudian mengemudikan berbahaya yang menimbulkan tabrakan dan sebagainya, itu semua harus dievaluasi ada atau tidak. Setelah itu ya itu bolehlah dikeluarkan, tetapi itu juga kemudian tidak tidak ada evaluasi ya. Jadi mesti juga ada evaluasi kembali, misalnya kalau ternyata setelah diberikan SIM seumur hidup dia itu mengemudi kedapatan dengan cara yang membahayakan, seringkali melanggar lalu lintas sampai katakanlah jumlah tertentu ya, atau bahkan pernah katakanlah tabrakan atau menabrak ya, bukan ditabrak ya, maka ya harus bisa dievaluasi SIM seumur hidupnya. Jadi itu tidak diberikan istilahnya dengan cek kosong lah ya soal SIM seumur hidup ya. Kan hakikatnya kan ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh kemudian kemudahan itu kita kemudian mengesampingkan ya aspek-aspek keamanan lalu lintas itu sendiri. Gitu. Berarti kan tujuannya kan sebenarnya dari rapat yang sudah dilangsungkan beberapa waktu terakhir itu adanya terkait dengan SIM itu sebenarnya seharusnya tidak dimasukkan ke pajak negara bukan penerimaan negara itu Pak ya, atau PNBP. Nah sehingga mengeluhkan bahwa agar tidak ditargetkan seperti itu, sehingga tidak ada yang korlantas atau pihak-pihak atau oknum-oknum yang berjualan terkait dengan SIM tersebut. Apakah memang di lapangan seperti itu Pak? Ya. Kalau soal aspek atau sisi PNBP-nya saya kira itu bisa kita atur ya. Yang paling penting saya sepakat bahwa tidak kemudian proses perpanjangan SIM setiap kali ada perpanjangan 5 tahun itu membuka peluang untuk adanya tindak korupsi dalam bentuk pungutan liar ya, dan kemudian katakanlah juga jual beli proses mendapatkan SIM karena sebetulnya tidak lulus tapi kemudian menjadi lulus dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang saya kira juga memang harus kita atasi ya. Tetapi mengatasinya tidak kemudian dengan secara simpel mengubah SIM itu dari 5 tahun menjadi seumur hidup tanpa kemudian syarat-syarat tertentu. Berarti perlu dicatat lagi evaluasinya dari misalkan sudah seumur hidup perlu dievaluasi kembali memang persen to persennya ya Pak ya. Jadi apakah ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu Pak? Ya intinya yang ingin saya katakan, kalau seorang dikasih SIM seumur hidup kemudian dia sering melanggar lalu lintas atau bahkan menabrak dan segala macam, ya itu mesti harus dievaluasi kembali. Dan kemudian kalau misalnya itu status SIM seumur hidupnya itu dicabut dan kemudian dia ingin mendapatkan kembali harus ada proses lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Arsul Sani
di mana terkait dengan wacana perpanjangan SIM ini menjadi seumur hidup, Bapak Arsul Sani memberikan catatannya yaitu terkait dengan evaluasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara itu sendiri. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Rafat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Diva dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita menuju ke berita yang pertama. DPR RI minta tidak ada lagi pasien BPJS Kesehatan yang ditolak rumah sakit. Dan seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, beberapa sorotan dari media nasional yang berisi mengenai anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo mengingatkan, jangan ada lagi pasien pengguna BPJS Kesehatan yang mendapatkan penolakan perawatan dari rumah sakit. Rahmat juga menegaskan pemirsa, pemberian perawatan bagi masyarakat sudah menjadi tugas dari pemerintah yang melayani jalur BPJS. Dan sikap penolakan dari rumah sakit terhadap pasien BPJS Kesehatan ini dinilai sebagai sikap diskriminatif. Rahmat mengingatkan harus ada peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Terkait wacana soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2025, Rahmat menilai saat ini fokus utama bukan pada iuran, namun fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 2 DPR RI sebut RUU ASN tinggal ketuk palu. Kembali lagi dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media nasional
yang beritanya memuat mengenai RUU ASN yang tengah dimatangkan di DPR RI. Sudah selesai dan siap untuk dibawa selanjutnya di sidang paripurna terdekat. Dan anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, mengatakan RUU ASN tersebut akan memperjelas status tenaga honorer. Gus Pardi juga menjamin tidak ada PHK massal terhadap tenaga honorer Indonesia setelah Undang-Undang ASN disahkan. Sehingga para tenaga honorer dapat diakui dengan baik dan mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya kepada negara. Dan selain itu, pemirsa, Gus Pardi juga memahami ada kekhawatiran dengan klasterisasi ASN. Oleh karenanya itu, Gus Pardi juga mengatakan DPR dan pemerintah sudah memikirkan langkah strategis. Pada prinsipnya, DPR dan pemerintah dalam penyusunan RUU ASN berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan itu tadi pemirsa headline dari media online pada hari ini terkait DPR RI minta tidak ada lagi pasien BPJS Kesehatan yang ditolak rumah sakit, serta Komisi 2 DPR RI sebut RUU ASN tinggal ketuk palu. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.